Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Nabila Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan hasil analisis kasus yang berjudul Artificial Intelligence (AI) dalam etika pengambilan keputusan bisnis pada rumah sakit swasta, di mana hal ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer dengan dosen pembina Ibu Prof. Dr. Farida Yuliati SH, SEMM. Baiklah, yang pertama, sebagai pendahuluan dan latar belakang, pada kasus ini sebuah rumah sakit swasta menggunakan AI untuk menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, menentukan pemberian layanan premium, serta memberikan rekomendasi tindakan medis. Namun setelah beberapa bulan implementasi, ditemukan bahwa pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah. Pasien lanjut usia lebih sering ditolak, algoritma tidak pernah diaudit, dan pasien tidak mengetahui bahwa sebagian besar keputusan pelayanan dilakukan oleh AI. Sedangkan manajemen rumah sakit beralasan bahwa seluruh keputusan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Akibatnya rumah sakit mendapatkan kritik luas karena dianggap melakukan diskriminasi dan mengabaikan hak-hak pasien. Penggunaan AI ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mengurangi biaya operasional rumah sakit. Namun, penerapan AI harus memperlihatkan prinsip etika, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap pasien. Dalam kasus ini terdapat beberapa permasalahan etika. Yang pertama, diskriminasi algoritma. AI memberikan prioritas yang lebih rendah kepada pasien BPJS dan lebih sering menolak pasien yang lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma menghasilkan keputusan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Yang kedua, kurangnya transparansi. Rumah sakit ini tidak menjelaskan kepada pasien bahwa AI digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, pasien kehilangan hak untuk mengetahui bagaimana keputusan pelayanan dibuat. Kemudian yang ketiga, tidak adanya akuntabilitas. Algoritma yang digunakan tidak pernah diaudit sehingga tidak diketahui apakah sistem tersebut bekerja secara adil, akurat, dan bebas dari bias. Selanjutnya, pelanggaran hak pasien. Pasien berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa diskriminasi serta memperoleh informasi yang lengkap mengenai pelayanan yang diterimanya. Dan yang terakhir, konflik antara efisiensi dan kemanusiaan. Rumah sakit lebih mengutamakan efisiensi biaya dibandingkan dengan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Selanjutnya, berdasarkan analisis teori, diperoleh dari teori AI ethics yang memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, fairness, transparency, accountability, privasi, dan human oversight. Pada kasus ini terdapat 3 prinsip yang dilanggar. Yang pertama, prinsip fairness dilanggar karena AI membedakan perlakuan terhadap pasien berdasarkan status BPJS dan usia. Yang kedua, prinsip transparansi juga tidak diterapkan karena pasien tidak diberi informasi mengenai penggunaan AI. Dan yang ketiga, prinsip accountability tidak terpenuhi karena tidak ada audit maupun evaluasi terhadap algoritma yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan bisnis etik atau etika bisnis, yang mengharuskan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperlihatkan nilai moral dan kepentingan masyarakat. Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh pasien. Mengutamakan efisiensi biaya dengan mengorbankan kelompok rentan merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis. Selanjutnya, teori Good Corporate Governance atau GCG memiliki pelanggaran terhadap 5 prinsip GCG pada kasus ini. Yang pertama, transparansi, karena penggunaan AI tidak diinformasikan kepada pasien. Yang kedua, akuntabilitas, karena tidak ada audit terhadap algoritma. Yang ketiga, responsibilitas, karena rumah sakit gagal memenuhi tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, independensi, karena keputusan selalu bergantung pada AI tanpa pengawasan tenaga medis. Yang terakhir, fairness, karena terjadi diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia. Selanjutnya, berdasarkan teori ESG, Environmental Social Governance, aspek yang paling terdapat pada teori ini adalah sosial dan governance. Pada aspek sosial, rumah sakit gagal memberikan pelayanan yang setara sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Pada aspek tata kelola, lemahnya pengawasan terhadap AI menunjukkan buruknya sistem governance organisasi. Selanjutnya, perspektif stakeholder teori. Dalam kasus ini terdapat beberapa stakeholder yang utama, yaitu pasien, tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah, BPJS Kesehatan, pengembang AI, serta masyarakat. Selanjutnya, teori hak konsumen.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pasien sebagai konsumen jasa kesehatan memiliki hak memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang adil, keamanan, serta perlakuan yang tidak diskriminatif. Rumah sakit telah melanggar hak-hak tersebut karena pasien tidak mengetahui adanya penggunaan AI dan menerima perlakuan yang berbeda berdasarkan status maupun usia. Selanjutnya, prinsip justice atau prinsip keadilan yang mengharuskan seluruh pasien memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Keputusan AI yang membedakan pasien BPJS dan pasien lanjut usia jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Dan yang terakhir, menurut beneficence dan non-maleficence. Prinsip beneficence ini mengharuskan tenaga kesehatan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pasien, sedangkan non-maleficence ini menekankan agar pelayanan tidak menimbulkan kerugian. Dalam kasus ini, AI justru berpotensi memperlambat penanganan pasien tertentu sehingga dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka. Adapun analisis berdasarkan stakeholder yang terlibat pada kasus ini, yang pertama pasien, yaitu pelayan yang adil membutuhkan pelayanan adil dan aman, berdampak dengan mengalami diskriminasi dan kehilangan hak memperoleh informasi. Selanjutnya tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya. Ini berkepentingan, terutama dokter, ini membantu dalam mengambil keputusan. Dampaknya dengan ketergantungan terhadap AI dapat mengurangi independensi profesional, tidak terlibatnya dokter sebagai pengambil keputusan. Begitupun juga dengan perawat, berdampak dengan mengikuti keputusan AI meskipun harus mengikuti keputusan AI meskipun berpotensi keliru. Stakeholder selanjutnya manajemen rumah sakit yang berkepentingan untuk efisiensi operasional. Dampaknya dengan mendapatkan kritik publik dan kehilangan reputasi. Pemerintah juga terlibat dalam melakukan evaluasi terhadap penggunaan AI. BPJS Kesehatan juga terlibat sebagai peserta BPJS juga dirugikan akibat prioritas yang lebih rendah. Selanjutnya investor dengan penurunan nilai investasi akibat rusaknya reputasi. Dan terakhir masyarakat, hilangnya dan atau menurunnya kepercayaan terhadap rumah sakit. Selanjutnya analisis risiko bisnis. Ada beberapa risiko. Yang pertama risiko hukum. Rumah sakit ini berpotensi dikenai sanksi karena melanggar ketentuan perlindungan konsumen, hak pasien, serta regulasi kesehatan. Yang kedua, risiko reputasi. Sorotan publik dapat menurunkan citra rumah sakit sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, risiko operasional. Kesalahan AI dapat menghasilkan keputusan medis yang tidak tepat sehingga meningkatkan risiko keselamatan pasien. Selanjutnya ada risiko finansial. Penurunan jumlah pasien, penggugatan hukum, serta biaya kompensasi dapat mengurangi pendapatan rumah sakit. Selanjutnya risiko teknologi. Algoritma yang tidak pernah diaudit berpotensi mengandung bias, kesalahan prediksi, maupun kelemahan keamanan data. Dan terakhir, resiko sosial. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat memicu konflik sosial dan memperburuk hubungan rumah sakit dengan masyarakat. Adapun analisis strateginya, ada beberapa analisis strategi. Yang pertama, dengan menyusun kebijakan tata kelola, melakukan audit algoritma secara berkala, menerapkan hukum oversight dalam pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan edukasi kepada pasien, pengembangan kompetensi SDM, memperkuat sistem pengawasan dan penanganan keluhan, monitoring dan continuous improvement, melakukan evaluasi secara berkala. Adapun rekomendasinya yang berdasarkan menurut menyusun tata kelola AI, memastikan AI hanya berfungsi sebagai pendukung keputusan, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada tenaga medis. Yang kedua, menerapkan kebijakan etika digital, menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pasien. Yang ketiga, melakukan audit AI secara berkala untuk mendeteksi bias algoritma, menguji akurasi sistem, dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Yang terakhir, selanjutnya memperkuat perlindungan pasien dengan memberikan informasi mengenai penggunaan AI, menjamin pelayanan tanpa diskriminasi, serta menyediakan mekanisme pengaduan. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang terbuka mengenai penggunaan AI dan langkah-langkah yang dilakukan rumah sakit untuk menjamin pelayanan yang adil dan aman. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, penggunaan AI atau Artificial Intelligence di rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, tetapi harus diterapkan secara etis dan bertanggung jawab. Pada kasus ini ditemukan adanya diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia, kurangnya transparansi, serta tidak adanya audit terhadap algoritma AI. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip AI ethics, business ethics, good corporate governance, ESG, hak konsumen, serta prinsip keadilan dan beneficence. Oleh karena itu, rumah sakit perlu menerapkan tata kelola AI yang baik, melakukan audit secara berkala, serta menjamin pelayanan yang adil dan transparan dan berpusat pada keselamatan pasien. Baiklah, demikian presentasi saya. Cukup sekian dan
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.